Sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita yang terhormat yang mulia Ketua MUI Kecamatan Tebet Al-Mukarram, guru kita Bapak Kiai Haji Saifuddin Zain, matta'anallahu bituli hayatihi, sehat panjang umur berkah, serta Ketua Badan Pembina Masjid Al-Abrar yang terhormat Dr. Haji Ari Budiman MSI, serta Ketua Majelis Zikir dan Silaturahim di Menteng Dalam apa dalam? Oh dalam. Enggak, nulisnya dalam apa dalam? Oh dalam. Menteng Dalam ya. Akhirul Karim Ustadz Fakhrul Razi Sofi, sehat panjang umur, serta para guru-guru kita yang terhormat yang mulia Akhirul Karim Ustadz Dr. Haji Ahmad Levi, semoga juga sehat panjang umur. Dr. Andes Kiai Haji Maulana Hasan, serta para asatizah, para guru-guru semuanya, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Semoga para guru-guru kita, para ulama, para kiai sehat panjang umur berkah, amin ya rabbal alamin. Di ayat yang tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Saifuddin Zain, Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Biasanya bersyukur itu gandengannya bersabar. Biasanya ya. Kan kalau kita baca kitab tuh seringannya syukur, sabar, syukur, sabar, sabar, syukur. Tapi di ayat ini Allah menggandengkan bersyukur dengan berzikir. Ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli wala takfur, bersyukurlah dan jangan kufur. Kata para ulama, di antara cara bersyukur dengan cara berzikir. Jadi kita berzikir sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ceramah judulnya hidup ini banyak kejutan, hadirin. Sebagai bagian di fotokopian kita nih ya. Hidup penuh dengan kejutan. Kita akan bicara tentang zikir-zikir yang mendatangkan kejutan. Bahkan saya akan menantang hadirin semua mengamalkan zikir ini, dan beberapa waktu lagi kita akan ketemu dan ceritakan kejutan apa yang akan terjadi. Saya menantang kita semua nih. Apa challenge? Apa namanya? Challenge. Hah? Challenge ya. Bukan challenge, bukan. Challenge ya. Saya menantang kita semua malam ini mengamalkan zikir yang akan kita pelajari malam hari, dan perhatikan seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan yang akan datang, kejutan apa yang akan terjadi. Yang pertama, zikir yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam, yang dapat fotokopian di halaman 1 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihissalam, kan ceritanya Nabi Musa dari Mesir pergi ke negeri Madian, betul nggak? Negeri Madian, negerinya Nabi Syuaib, betul ya? Singkat cerita, Nabi Musa pergi ke negeri Madian, kampung yang dia nggak tahu, nggak punya saudara, nggak punya temen, nggak punya GPS kayak zaman sekarang kan. Begitu Nabi Musa berangkat, di dalam Al-Quran di halaman 1, Bismillahirrahmanirrahim, walamma tawajjaha tilqa'a Madian, ketika Musa pergi ke negeri Madian, dia nggak tahu ini kampung di mana, punya saudara juga kagak, dia pergi ke negeri Madian. Dia mulai berzikir Nabi Musa, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ini zikir yang kita baca kalau kita bingung mau kemana ya. Ada nggak orang keder hadirin? Aduh, gue mau kemana nih, kampung yang kita belum kenal, punya saudara juga kagak. Kan orang tuh kalau bingung pengen ngomong hadirin, pengen diomongin gitu. Apa sih ya? Kita baca asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Berangkatlah Nabi Musa ke negeri Madian. Dia mulai berzikir, Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Dia berangkat ke negeri Madian. Singkat cerita sampai di negeri Madian, Nabi Musa ngelihat banyak orang lagi ngerubungin sumber air gitu. Walamma waroda ma'a Madian. Begitu Musa sampai di negeri Madian, apa yang dia lihat? Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Nabi Musa ngelihat orang lagi ngantri ngambil air. Dari jauh dia lihat, fawajada min dunihim imra'ataini tazudan. Nabi Musa ngelihat ada 2 orang anak gadis
lagi ngantri ngambil, ini laki-laki semua, kok ada orang perempuan 2 gitu kan. Sama Nabi Musa dideketin, ditanya, ma khotbukuma, Neng lagi ngapain Neng? Nabi Musa nggak modus nggak, kalau kita kan modus ya, ada maunya ada udang di balik bakwan. Kalau kita kan ini ada anak perawan menyeberang jalan, semuanya menolongin, sini Neng saya tolongin Neng, sini Neng. Buelah, nenek-nenek nyebrang ada yang menolongin. Saya bilang tuh Pak Haji, nenek-nenek udah pengalaman, biarin tat, yang muda-muda yang kita tolongin. yang tua yang muda kita tolongin. Ada tuh anak muda cerita, Pak Ustadz, ada nenek-nenek saya seberangin dia marah-marah. Bang kenapa bang? Dia nggak mau nyebrang, tat saya seberangin. Lah iyalah dia nggak mau nyebrang, dia lagi diri di jalanan, saya seberangin aja begitu sono. Dia marah-marah, gue nggak mau nyebrang, kenapa lu seberangin katanya. Tapi kalau orang menteng dalam semua ikhlas ya. Amin. Begitu deket ditanya sama Nabi Musa, ma khotbukuma, kamu lagi ngapain? Saya juga ditanya, Pak Ustadz boleh nggak kita orang laki ngobrol sama perempuan? Saya bilang kalau ada perlunya boleh nggak? Boleh hadirin. Ya nggak? Kan kadang ada orang yang saking alimnya gitu nggak mau negor perempuan, kalau ada keperluan boleh nggak? Boleh hadirin gitu. Nabi Musa nanya, ma khotbukuma, kamu ngapain? Dijawablah 2 orang gadis ini, qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kami pengen ngambil air, ngasih minum binatang ternak. Terus karena orang tua kami udah tua, ya kan, maka kami ini berdua yang ngurusin binatang ternak. Ini kan orang laki semua nih. Nabi Musa, baiknya Nabi Musa, baik, ditolongin nih gadis, ya kan. Kan Nabi Musa kuat hadirin. Bahkan dalam tafsir tuh, sumur tempat ngambil air tutupnya batu gede, orang-orang ngangkat berempat, Nabi Musa sendirian pakai kelingking lagi. Samson. Bener Nabi Musa kuat. Nih gadis ngeliatin nih, orang Islam harus kuat. Amin ya. Kata Nabi, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah hadirin. Kita orang Islam harus kuat hadirin. Tuh Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah pernah ditantang oleh pegulat di kota Mekah namanya Rukanah. Ya Muhammad, kalau ente berhasil ngalahin saya masuk Islam. Itu oleh Imam Ibnu Katsir, ada riwayat itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tuh. Sama Nabi diladenin, dibanting sama Nabi. Ya kan, dibanting sama Nabi. Kata Rukanah, belum pernah ada orang yang meletakkan punggung saya di tanah kecuali engkau ya Muhammad, dan saksikan aku masuk Islam. Maka Ustadz di Menteng Dalam mesti belajar gulat juga. Ustadz Lutfi antum mesti belajar juga Ustadz. Lah kalau tantangin berantem gimana? Ya enggak? Nabi kan kuat Nabi, ya enggak? Nah, Nabi Musa itu dibuka sumurnya, ini gadis dikasih minum. Udah kelar dikasih minum binatang ternaknya, fasaqalahuma, ya kan? Musa ngasih di apa namanya ini? Dikasih minum tuh anak gadis ke binatang ternaknya. Tuh gadis pergi, thumma tawalla ila zilli. Udah kelar nolongin Nabi Musa, ada pohonan senderan. Dia berzikir lagi. Apa zikir Nabi Musa? Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini zikir yang saya tantang semua yang hadir untuk mengamalkan, mungkin seminggu ini, 2 minggu ini, sebulan ini, ketemu bulan depan, perhatikan apa yang terjadi pada diri kita. Apa zikir Nabi Musa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Singkat cerita, Nabi Musa dia baca ini doa. Kelar dia baca doa, dia istirahat. Nih gadis pulanglah ke rumahnya. Perhatikan kejutan apa? Kejutan pertama apa yang terjadi? Setelah dia baca doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Ntar boleh kita baca sekali, 5 kali, 10 kali, 50, 100 kali jadi amalan kita. Apa yang terjadi? Nih gadis pulang ke rumah.
tumben pulangnya cepet, kan biasanya sore pulang. Bapaknya nanya, kok tumben pulang cepet? Ada anak muda nolongin orang Menteng Dalam, bukan, ada anak muda nolongin kami ngambil air, ya kan. Bapaknya kan gini, kata bapaknya, bilang tolong undang tuh anak muda, undang ke rumah. Bapak pengen bilang terima kasih. Itu anak muda suruh ke rumah, bapak pengen bilang. Maka nih gadis menemui Nabi Musa alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran halaman 2 nih. Fajaat ihdahuma tamshi ala istihyain. Datang nih, kan 2 orang nih gadis ya. Salah seorangnya menemui Nabi Musa, malu-malu dia bilang, wahai anak muda, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundang kamu ke rumah, ayah pengen bilang terima kasih karena kamu nolongin kami ngasih minum binatang ternak. Diundang Nabi Musa, datang hadirin. Datang, begitu ketemu bapak nih gadis yang ternyata bapaknya adalah Nabi Syuaib. Begitu datang Nabi Musa, falamma ja'ahu wa qassa alaihil qasas, ketemu bapaknya, diceritakanlah oleh Nabi Musa, aku nih Musa, aku tinggal di Mesir. Kan awalnya Nabi Musa ngelihat orang lagi berantem di Mesir ya, dipisahin hadirin, nggak sengaja kepukul. Tuh kata Quran, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Yang lagi berantem dipisahin, kepukul, meninggal hadirin. Kan Nabi Musa kuat. Kata orang Menteng Dalam, gua kepret meninggal lu. Tuh ilmunya Nabi Musa tuh, gua kepret. Karena ada yang meninggal, Nabi Musa dituduh membunuh, ya nggak tuh? Dia lari dari Mesir kemana? Ke Madian tadi. Dia ceritalah, aku Musa asli dari Mesir, kan dikejar-kejar sama Fir'aun tuh, dicari-cari dia. Diceritakanlah, kan Musa bingung. Di Madian nggak punya keluarga, nggak punya teman, mau tinggal di mana, ya ngadirin, belum makan segala macam. Datang kejutan yang pertama. Aha, ini kejutannya. Tiba-tiba bapak ini gadis bilang begini, qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Wahai anak muda, udah jangan takut, jangan bingung, kamu udah selamat. Dalam penjelasan ayat ini, Nabi Musa dipersilahkan tinggal di rumah, tinggal di numpang di rumah Nabi Syuaib. Udahlah, kamu udah nolongin anak saya, tinggal di sini. Begitu, ini kejutan yang pertama. Begitu dia baca, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Apa kejutan yang pertama? Dapat tempat tinggal. Kan anak gadisnya dengerin hadirin nih, bilang begini anaknya di ayat berikutnya. Qalat ihdahuma, salah seorang anak gadis tadi tuh bilang sama bapaknya, ayah istajirhu, mendingan dia anak ayah, ini anak mudanya nih Musa, ayah kerja aja sama kita ayah. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin, sebaik-baik orang yang kerja ngurusin kebun kita, hewan ternak kita, orang yang kuat lagi amanah. Kejutan kedua, Musa dapat apa hadirin? Dapat kerjaan. Aha, ya hadirin tuh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Ayah, dia kerja aja. Mungkin kita anak ustadz, ini gadis tahu dari mana? Kalau Musa kuat, kalau Musa amanah. Yang pertama, Musa kuat, tahu dari mana? Tadi tuh dalam tafsir orang-orang ngangkat batu berempat. Musa berapa orang? Sendiri hadirin. Maka yang jomblo-jomblo nih, kalau ada anak gadis beli air tolongin dah. Siapa tahu ya kan namanya kita. Ini neng abang gotongin galonnya gitu. Hampir rumahnya udah punya laki. Singkat cerita, kejutan yang kedua, dia dapat apaan? Dapat kerjaan hadirin. Tahu dari mana Musa amanah? Ketika dia ngundang anak muda, ayahku inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ketika jalan, Nabi Musa di depan, ini gadis di belakang. Begitulah anak muda yang amanah kalau jalan sama perempuan. Anak laki di mana? Depan. Perempuan di mana? Jangan dibalik. Coba perempuan di depan, laki di belakang. Kenapa kita kalau ngaji, bapak-bapak di mana? Di mana ibu-ibu? Belakang. Bener. Coba kalau dibalik, ibu-ibu depan, bapak di belakang. Kita kagak ngaji, kita begini, siapa itu ya? Yang mana bang? Itu yang jilbab biru. Iya.
Kalau jalan tuh laki di depan, perempuan di mana? Begitu yang benar. Kenapa bapak-bapak di bawah, ibu-ibu di atas? Bener. Coba kalau dibalik dah. Ibu bapak di atas, kita ngapain? Dangak mulu gitu. Siapa itu? Dari mana nih gadis tahu kalau Musa orangnya amanah? Tadi pas jalan Nabi Musa nggak macam-macam hadirin, nggak nanya aneh-aneh. Coba kalau kita ada akun Instagramnya neng, minta nomor teleponnya nggak tuh? Singkat cerita, kejutan yang kedua dapat apa dia? Kerjaan. Kejutan yang ketiga, kan tadi anaknya bilang, ayah ini anak muda kerja aja ya sama kita ya. Dia orangnya kuat, orangnya juga kemana? Di depan Nabi Musa, ini anak gadis muji-muji Nabi Musa hadirin. Ya enggak? Muji-muji Nabi Musa. Bapaknya ngerti nggak hadirin? Wah anak gua demen nih. Ya hadirin. Ayat berikutnya bilang begini bapaknya, hai anak muda Musa, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Anak muda, aku menawarkan kamu nikah sama anak saya, mau gak? Dengan mahar engkau kerja sama saya 8 tahun. Fa in atmamta asyran famin, kalau mau 10 tahun gak apa-apa. Kejutan yang ketiga, Nabi Musa dapat apaan? Dapat jodoh hadirin. Kita kalau browsing di Google nih, di Google, doa agar cepat dapat jodoh, sering keluar doa ini diantaranya, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Cuman buat yang masih muda nih Pak Haji, jangan salah ngamalinnya. Saya takut ya Ustaz Pak Kiai saya punya nonton. Ntar Pak Kiai Allahumma Robbi inni nanya bininya, doa apaan sih bang? Enggak, gue tadi habis ngaji majlis zikir. Saya menantang yang hadir semua di sini. Saya menantang semua yang hadir minggu ini, bulan ini, kita baca ini zikir. Zikirin Nabi Musa. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Berapa kali? Boleh 10 kali, 20 kali, 100 kali, sekian kali kita baca. Minta apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, apa kata Nabi? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Masalahnya begini, banyak doa, banyak zikir yang kita tahu, cuman kadang kita tidak mendawamkan. Kita mintanya nggak benar-benar. Jadi maka yang pertama nih, saya menantang kita semua. Tadi di surat apa nih doanya? Surat Al-Qasas 24. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Ya Allah, dengan semua kebaikan yang engkau punya, aku sangat membutuhkan. Ya Allah, aku sangat membutuhkan semua kebaikan yang engkau punya. Bukankah kita hafal innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nabi Ibrahim di usia yang sudah sangat lanjut bisa punya anak. Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria bingung begitu dibilang dia bakal punya anak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini zikir yang pertama yang saya tantang semua yang hadir, kita amalkan minggu ini, kita amalkan bulan ini. Habis sholat kita baca segala macam ya kan. Kan ini zikir Quran, boleh nggak Quran jadikan zikir? Boleh hadirin, ya nggak? Namanya zikir yang ma'thur, ada sumbernya gitu, dari Quran kita baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Boleh tambahin apa kita punya hajat, ya kan? Setelah sekian kita baca, 10 kali kita baca, sebutin hajat kita, baca lagi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Syukur-syukur kita apal artinya. Jadi pas kita ngomong tuh kita tahu hadirin kita minta apaan gitu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku punya hajat begini, 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 kabulkan, kabulkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang kedua. Ada hadis yang sangat kita kenal, yang sangat kita hafal, maaf. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan
memperbanyak baca istighfar. Yang pertama kejutannya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah berikan jalan keluar dalam setiap dalam setiap permasalahannya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Allah berikan kelapangan dalam setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya dengar ada Habib Salim cerita, ada Habib, kata Habib Salim, ada seorang Habib cerita sama dia, Bib, aneh ngamalin istighfar sehari 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Aneh kalau punya hajat, aneh baca tuh astagfirullahalazim, di istighfar yang banyak. Dan pengalaman aneh, setiap aneh punya hajat, Allah kabulkan hajat aneh. Dengan asbab pokoknya aneh baca. Dan kan Nabi yang bilang, apakah kita meragukan hadis Nabi SAW? Kan Nabi yang bilang, apa kata Nabi? Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar. Kita gini, saya mohon maaf, kadang kita tahu, cuman kadang kita nggak ngamalin. Kadang-kadang kita tahu, cuman bukan nggak ngamalin, kita lupa gitu hadirin. Berapa aja kita baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah, astagfirullah rabbal baraya, sama-sama, astagfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita baca 10 kali, 20 kali, 50 kali, 100 kali. Zamannya Nabi Nuh alaihissalam, kan kaumnya Nabi Nuh mendapatkan musibah, kekeringan, ya enggak tuh? Banyak bencana. Mereka ngadu, wahai Nuh, doalah kepada Tuhanmu agar musibah ini segera hilang. Apa kata Nabi Nuh? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Jadi kata Nabi Nuh, istighfarlah kepada Tuhanmu, ya kan? Allah Maha Pengampun. Entar Allah berikan hujan yang banyak, keturunan yang banyak, rizki yang banyak. Begitu hadirin. Jadi yang kedua, zikir yang saya tantang minggu ini, bulan ini, kita banyak baca istighfar. Dan perhatikan kejutan apa yang akan terjadi, gitu. Jadi kalau kita punya hajat nih, ya nggak punya hajat hadirin, baca istighfar. Di kopian kita silakan dibuka sekarang di halaman 4, kita lengkap-lengkap nih. Halaman 5, maaf. Tentang zikir yang melahirkan beragam kejutan. Sekarang zikir yang bunyinya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata sahabat Ibnu Abbas, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat yang qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ada kalimat yang selalu dibaca Nabi Ibrahim. Apakah kalimat itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Saat itu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi Ibrahim ada nih api dinyalain kan, api dinyalain, dia dilemparin ke dalam api. Riwayat kedua, dia diikat di kayu dan dibakar, gitu. Berdasarkan hadis ini sih, kalau kata sahabat Ibnu Abbas, hina ulqiya finnar, ketika dia dilemparkan ke dalam api, berarti apinya nyala, dia diapain? Dilemparin. Ada riwayat, saya lupa, saya baca di kitab apa gitu, ketika dilemparkan ke api, ada malaikat berkata, ya Ibrahim, is'al rabbaka, minta sama Tuhanmu. Engkau minta apaan? Kan dilemparin ke api tuh. Kata Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali wallahu ya'rifu hali. Hasbi min su'ali wallahu ya'rifu hali. Aku nggak usah minta, Tuhan tahu apa yang aku inginkan. Dia hanya membaca hasbi Allah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kita hadirin kadang-kadang berada dalam kondisi yang bingung mau ngapain, ya nggak tuh? Ya kan? Kita kadang berada mau ngapain hadirin? Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu maksudnya. Kita dengar berita saudara kita di Palestina Al-Aqsa diserbu oleh tentara Israel. Betul nggak hadirin tuh? Kan kita kadang-kadang jauh hadirin, ya nggak tuh? Selain mungkin kita memberikan bantuan dana buat orang yang kena musibah hadirin, kita ngapain? Ya Allah, kita baca berita nih, tentara Israel masuk ke dalam Al-Aqsa, ya nggak tuh? Apa yang kita bilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Bapak punya anak lagi di pesantren di Jawa hadirin, dapat telepon, ayah aku lagi sakit nih ya, bapak mau ngapain? Nah kalau dekat tinggal lompat hadirin, ya, apalagi mesti beli tiket pesawat, ya nggak tuh? Anak di luar negeri harus ngambil visa, ya nggak tuh? Apa yang kita bilang? Ya Allah, anak saya sakit. Apa yang kita bilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali bacanya? Boleh 5 kali, 10 kali, 50, 100 kali. Saat kita berada dalam kondisi kita bingung mau ngapain hadirin. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ditanya, ya Ibrahim, is'al rabbaka, ente minta apaan? Dia hanya mengatakan, hasbi min su'ali wallahu ya'rifu hali. Aku nggak usah minta, Tuhan tahu apa yang aku minta. Dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Halaman 6 di Quran diceritakan. Apa kejutannya? Qalu, ini Raja Namrud dan tentaranya bilang begini, qalu harrikuhu, Ibrahim bakar, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata Raja Namrud, wahai pasukanku, bela Tuhan kita, Ibrahim bakar dia. Kemudian tadi itu dilemparkan ke dalam api, dia membaca berkali-kali, Allah turun tangan. Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Bukan cuma dingin ya, kalau dingin doangan dia mati kedinginan hadirin. Dingin dan selamatkan, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Tuh kadang dulu saya kalau di kampung ya, emak-emak kalau lagi goreng tuh kena minyak panas hadirin, itu kan tuh ada yang ngajarin, baca doa ini nih, ya Allah kalau panas nih, kuni bardan wasalaman alim. Jadi jampi-jampi, boleh nggak hadirin? Boleh nggak orang jampi-jampi pakai Quran? Boleh. Lagi ngurut, boleh nggak jampi-jampi? Lagi ngurut baca selawat, boleh nggak hadirin? Lagi ngurut baca Fatihah, boleh nggak? Boleh. Yang penting jelas yang dibaca. Kalau nggak jelas nggak boleh. Lagi ngurut nih, bul gomal gambul, brr, itu nggak boleh hadirin, kagak jelas, ya nggak? Gitu kan, itu nggak boleh. Tapi sambil ngurut baca selawat boleh nggak? Boleh, kan selawat yang dibaca, gitu. Kayak kita kan kadang nih banyak para guru ya. Kita kan guru ngaji di kampung dituntut bisa ngapain aja hadirin. Kadang-kadang jam 12 malam saja. Ada orang ada tuh ibu-ibu, Pak Ustadz tengah malam. Ada apaan bu? Bawa airnya di botol. Anak saya nangis Pak Ustadz, nggak diem Pak Ustadz. Kayaknya kemasukan Pak Ustadz. Bawa air, saya baca Fatihah gitu. Minumin lah. Pas diminum langsung diem. Saya lupa anak saya aus Pak Ustadz. Dia dari siang belum minum. Saya bilang, lu ngapain bangunin gue malam-malam? Saya lupa. Dari sore dia belum, pantesan. Dia aus. Gitu anak. Cuman emaknya nyangkain kesambet nih anaknya kata. Lah kita kan guru ngaji bisa ngapain ditutupnya, baca Fatihah aja udah, Fatihah. Boleh ngadirin? Boleh, kan Quran. Itu yang kita baca gitu. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim selamat hadirin. Tentu Allah kasih pertolongan. Tapi apakah dia diam aja hadirin? Dia berzikir. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dalam saya ulangi, kita tuh kadang-kadang dalam kondisi kebingungan, pengen ada yang diomongin hadirin, ya nggak tuh? Daripada ngomong yang kotor hadirin, kita ada musibah nih, aduh kiamat dah, kiamat dah. Ngapain ngomong kiamat hadirin? Kenapa Pak Haji? Sendal gue hilang. Mas sendal hilang kiamat hadirin. Ya nggak? Kita kadang ada orang kena musibah ngomongnya nggak enak gitu ya. Hancur nih, hancur nih. Tahun 80-an kalau nggak salah ya, tragedi Mina. Tahu nggak tragedi Mina? Terowongan Mina hadirin. Terowongan yang tabrakan tuh, itu gara-gara orang Indonesia salah ngomong. Kita sering ngomong hancur Minah, itu tabrakan ada tuh, itu katanya tuh. Lah itu orang kita, itu tahun 80-an tuh omongan.
hancur mina. Terowongan mina tabrakan itu. Makanya jangan sembarangan ngomong kan gitu, hancur mina, terowongan mina. Kita itu kadang-kadang bener, orang tuh kalau lagi kena musibah kadang ngomong yang kotor, ada nggak tuh? Hancur gua dah nih, berantakan, kacau nih, kiamat nih. Kenapa bang? Gua nggak kebagian berkat. Iya lah, masa nggak berkat? Kiamat biasa aja Dirin. Lah gua datang dari maghrib gua kagak dapet, kiamat banget. Kita tuh kadang suka ngomong yang kadang-kadang ya, maka mendingan ngomong yang bagus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tadi saya ngomong sama Kiai Saifuddin, ini biasanya kalau di medan dalam biasanya keripik satu black, ada ini tumen sekantong nih. Ini mohon maaf. Ini pengalaman. Pak RT, Pak Lehan mana nih? Biasanya satu kaleng black, masa sekantong gitu. Menurun nih jadi begini. Enggak, saya nggak tahu pulang, ntar saya nggak tahu pulang ya. Ini kan baru pembukaan doang. Belum baca zikir ya. Bapak baca dah, sekaleng black ntar pulangnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca zikir. Enggak, kita tuh kadang kalau lagi kena musibah ya nggak Bu, kita kan bingung hadirin. Anak jauh pesantren, dia sakit, kita mau ngapain kadang-kadang? Ya Allah, ya nggak tuh, ya nggak? Ya kan, ya Allah gitu kan, lagi deg-degan hadirin nunggu nama gua nih haji keluar nggak sih ya? Ya tuh, ya kan ada sekarang orang haji waiting list ada hari ini. Kan dia harap-harap cemas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, supaya tenang. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ada doa agar diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang bikin mudah. Dengan izinmu ya Allah, segala yang sulit bisa berubah jadi mudah. Ini juga doa yang Nabi ajarin. Kalau kita browsing di Google tulis tuh doa agar diberikan kemudahan, sering keluar dari itu doa tuh. Ini kisah nyata kemarin seminggu yang lalu ya. Anak saya liburan kuliah di Sudan, balik ke Jakarta. Mungkin karena dia banyaklah pergi-pergian gitu, pas harinya mau pulang, kan sekarang udah nggak pakai PCR ke luar negeri. Cuman takut transit di negara lain ditanya hadirin. Akhirnya anak saya tuh pulang hari Jumat, hari Kamis PCR keluar sore, positif hadirin. Lah kok positif, orang dia sehat-sehat aja, agak pilek-pilek dikit, ya nggak tuh? Kan saya penasaran hadirin, udah dah PCR lagi dah, ya kan? Keluar lagi dan tuh, lah positif lagi hadirin. Saya bilang sebenarnya tiket harus berangkat kan, pesawat kan? Udah kita bilang PCR lagi dah. Ayo kita ke bandara, jalan aja dah bandara. Saya baca tuh zikir, Allahumma. Saya bilang ayo kita baca zikir rame-rame ya kan. Singkat cerita lagi itu sementara PCR terakhir belum keluar tuh. Pokoknya kita berangkat ya ke bandara ya kan. Apapun keluar kita pokoknya cobain check in ya kan. Akhirnya saya check in tuh PCR terakhir belum keluar. Dia akhirnya check in gitu kan. Check in. Bisa hadirin tuh. Kagak ditanya barang dikit bisa. Habis itu keluar PCR negatif hadirin. Cuma kan deg-degan tuh. Coba saya bilang udah berangkat ya ke bandara, saya bilang zikir di mobil. Kagak ada yang ngomong, semua diem. Allahumma la. Ya Allah mudahkan. Karena kalau nggak berangkat kan angus tiketnya hadirin tuh. Sementara anak saya Senin ada ujian di Sudan. Saya bilang udah dah semua zikir, baca doa, beri kemudahan. Keluar PCR terakhir, cuman di perjalanan gitu kan, pas lagi di bandara. Dan saya yakin gitu, saya selalu yakin juga, semua kita yakin Nabi nggak mungkin bohong. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak kita mau ulangan, ayah besok aku mau ujiannya, baca doa agar diberikan kemudahan. Ajarin tuh Allahumma la sahla illa ma ja'altahu. Pas di bagian soal susah soalnya hadirin. Tiba-tiba di mejanya contekan semua. Ya Allah nih, pertolongan Allah. Tiba-tiba yang awas tidur hadirin. Ya Allah. Kan kita tanya, kok lu bisa bagus nilai 100, yang awas tidur ya? Ya Allah, ternyata pertolongan Allah dari mana-mana hadirin.
Lah Nabi Musa Nabi Musa di seberang lautan hadirin, tebelah lautan hadirin. Iya enggak? Siapa sangka Nabi Musa? Ya kan? Nabi Musa tuh lautan tebelah hadirin. Rabbishrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min, baca doa Nabi Musa, ya Allah wa yassirli amri mudahkan urusanku, mudahkan zikir hadirin. Daripada ngomong yang enak ya, aduh hancur gua nih, hancur nih, kacau kiamat nih, gua kiamat. Jangan ngomong yang kotor, ngomong yang baik. Wa yassirli amri wa yassirli, berapa kali? 10 kali, 40 kali, 50 kali, 100 kali, ya Allah mudahkanlah. Itu kan doa Quran, ya enggak? Nabi Musa tiba-tiba lautan ngapain? Tebelah hadirin, ya enggak tuh? Allah berikan pada kita pertolongan kadang-kadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nabi Ibrahim itu api dingin, ntar bapak pulang coba tes, nyalain lilin, baca doa Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, pegang tuh api melepuh. Gini, nauzubillah min zalik, siapa tahu ada musibah kebakaran, semoga nggak ada hadirin. Kan kita nih kebakaran hadirin, jangan nih, ya Allah kebakaran ya hadirin. Kita ingat doa Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wasalaman alai, baca hadirin berkali-kali, kan dari Quran, boleh nggak jambi-jambi dari Quran? Boleh. Yang terakhir zikir la haula wala quwata illa billah, halaman paling belakang. Ini saya kalau salah saya baca di tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada seorang sahabat Nabi namanya Auf bin Malik al-Asja'i. Sahabat ini Auf bin Malik ikut dalam pertempuran, anaknya ikut juga. Dia punya anak namanya Malik bin Auf al-Asja'i. Nah, singkat cerita, begitu pulang pertempuran, semua sahabat pada pulang. Ini Auf bin Malik, dia punya anak, anaknya nggak pulang-pulang hadirin, ya kan? Singkat cerita, akhirnya kok orang-orang udah pada pulang, kok anak saya belum pulang gitu tuh. Dia ketemu Nabi, ya Rasulullah SAW, kok yang lain pada, anak saya belum. Kata Nabi, ente pulang ke rumah baca yang banyak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca yang banyak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Dia sama istrinya habis maghrib dia baca, habis isya terus zikir. Tengah malam ada yang ketok pintu, pas dibuka paket, oh, bukan, ya enggak. Malam-malam ada yang ketok pintu, ya enggak. Pas dibuka anaknya pulang hadirin, kok ente bisa pulang? Dia cerita, ayah dalam pertempuran tadi aku ikut tertawan dengan pasukan musuh, aku diikat kenceng. Ini kalau nggak salah saya baca di tafsir Ibnu Katsir, kalau nggak salah tafsir Ibnu Katsir, diikat kenceng gitu. Aku tiba-tiba mau buka nggak bisa, tapi menjelang tengah malam kayak longgar gitu, longgar. Aku berhasil melepaskan diri, bahkan aku bisa mengambil rampasan perang. Aku lari sekenceng-kencengnya sampai aku tiba di sini. Padahal dalam ini riwayat, tempat aku ditawan dengan rumahku jauh gitu. Esoknya kata Auf bin Malik, aku cerita sama Nabi SAW, dan Nabi baca ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, yang hadirin, apa yang terjadi? Dia akan diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya, dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa yang kita baca? La haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak ada daya, upaya, kekuatan, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita dengan kesungguhan gitu. Kita punya hajat, kita punya baca tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, kita baca la haula wala quwata illa billah, zikir-zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya menantang kita semua mengamalkan zikir yang barusan kita bicarakan, dan perhatikan kejutan apa yang akan terjadi pada diri kita. Kalau kita boleh baca doa Nabi Musa tadi itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, dan doa yang lain. Semoga Allah Ta'ala kabulkan semua keinginan kita, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Syahroni Mardani LC yang telah menyampaikan Mu'izatul Hasanah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Laporan pemasukan infak Majelis Zikir Riyadul Jannah di Masjid Jami Al-Abror pada malam hari ini sebesar Rp677.000. Baiklah, selanjutnya untuk menyempurnakan acara kita pada malam hari ini ditutup dengan pembacaan Talqinuz Zikri yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Maulana Hasan dan dilanjutkan doa penutup oleh Dr. Haji Ahmad Levi Fahrul Afifi MA. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-mazkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal kadim. Ya Hannan, ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha sallallahu ta'ala minal amin amin bi rahmatika ya rahman rahimin. Al-Fatihah. Ilahil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma nazih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Insyaallah kita berjumpa lagi di Masjid Jami Ar-Ridwan ya, Palbatu 1 tanggal 20 Juni insyaallah. Jakarta kan nyari parkiran susah. Kadang kita ditungguin nih. Karena nyari parkirannya lama gitu kan. Tapi kalau nggak jadi kantor-kantor. Insyaallah pengajian MUI hari Selasa depan tanggal 14